Halo teman-teman, kembali lagi dengan Mama Nawa. Jadi hari ini saya mau bersih-bersih kulkas dan sekalian mau review tentang kulkas Beko yang saya punya ini. Jadi katanya di Eropa kulkas Beko ini sudah menjadi nomor satu. Tapi kalau di Indonesia masih jarang banget yang pakai, mungkin karena merek baru jadi nggak ada yang terlalu, orang masih takut untuk pakai. Padahal ini kulkas merek brand Beko ini sudah banyak produknya juga, mulai dari kulkas, kompor dan lain-lain alat elektronik lainnya. Jadi di kulkas Beko ini aku pakai yang 371 ya, 371 kilogram atau apa ya, pokoknya 371. Dulu aku beli kalau nggak salah itu 7.600.000 atau pokoknya sekitar 7 jutaan, aku udah lupa persisnya berapa. Kulkas ini tuh punya 3 rak, 1 chiller dan 1 box khusus untuk buah dan sayur. Jadi di chiller itu biasanya kita nyimpan kayak cake, buah pisang dan keju-keju. Itu biasanya aku simpan di situ, atau makanan yang kayak misalnya stok-stok bumbu yang siap dipakai kayak gitu. Itu biasanya kayak bawang goreng bawang yang sudah dihalusin gitu biasanya disimpan di chiller ya. Tapi aku nggak pernah stok kayak gitu sih. Nah, di laci kedua itu biasanya aku nyimpan makanan yang belum habis dan harus disimpan di kulkas. Biasanya harus dipanaskan lagi, aku simpannya di laci kedua. Kalau laci yang kedua dan tiga itu biasanya aku taruh random aja, apa aja aku masukin di situ. Kalau yang bawah ada tulisan Harvest Fresh, nah itu khusus untuk buah dan sayur. Kalau lagi rajin ya, biasanya sih kalau sudah terburu-buru, pokoknya yang penting masuk kulkas aja dulu, nggak peduli di mana aja. Yang bawah ini lumayan sangat luas ya, itu sebenarnya muat banyak banget itu buah dan sayurnya kalau ditata dengan baik. Ini aku mau jelasin itu kenapa ada kedip-kedip, itu sensor dari si kulkas ini. Kalau kebuka lebih lama, biasanya dia akan kasih tanda bunyi dan kedip-kedip gitu. Kalau kalian lihat di bagian bawah itu, box bagian bawah itu lampunya merah. Kalau sekarang ini lampunya merah, tapi kalau malam hari nanti dia akan berubah jadi hijau. Itu fungsinya supaya katanya sih supaya buat tetap fresh di situ, karena sesuai dengan siang dan malam hari. Jadi kalau siang merah, kalau malam hari dia hijau. Sebenarnya ya mungkin benar juga sih, karena kalau buah ditaruh di bagian sini tuh banyak lebih tahan lama. Jadi ya gitu. Aduh, aku jadi ngeblank tadi ngelihat sesuatu. Kalau sayur daun-daun gitu, kalau dimasukin box bisa tahan 1-2 minggu loh. Tapi kalau misalnya digletekin aja masuk ya paling 3 hari juga udah layu gitu. Jadi memang harus ditaruh di tempat yang baik. Kalau untuk laci di bagian rak-rak di bagian pintu sih sama kayak kulkas pada umumnya ya. Cuma ada tambahan satu tambahan, yaitu box kosmetik. Ya, box kosmetik ya.
Nah ini tingginya, kulkas ini tuh tingginya kira-kira 160 cm, tapi dia lebih luas ke dalam, lebih lebar gitu, makanya dia sebenarnya muatnya banyak banget kalau ditata dengan baik ya. Nah itu aja penjelasan aku tentang kulkas bagian bawah. Jadi ya cukup luas dan gede. Oke, aku mau lanjut di bagian beresin si buah-buah ini dulu ya. Aku mau selamatkan yang masih bisa diselamatkan, soalnya ini udah banyak banget yang udah berbulan-bulan di dalam, jadi mungkin sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Sayang banget sih ya, makanya kalau belanja itu kalau nggak sempat nata-nata ke tempat yang baik, mending belanjanya sedikit-sedikit aja biar nggak kebuang. Aku mau lanjut nata-nata ini dulu, nanti aku jelasin di bagian freezernya ya. Oke, ini aku udah selesai menata-menata dan waktunya menyelamatkan buah-buah dan sayur-sayuran yang di box tadi. Sekarang aku mau nata-nata kembali ke dalam. Ini kalau ditata sih sebenarnya udah tinggal seuprit aja, cuma karena tadi berantakan banget makanya tadi kulkasnya kayak penuh banget gitu, padahal sebenarnya nggak sebanyak itu. Ini tata-tatanya udah selesai, udah bersih, udah luas banget, udah tuh udah kosong si kulkasnya. Sekarang aku mau jelasin yang di bagian atasnya ya.
Ini tuh chiller. Itu chiller tadi aku belum buka ya. Nah itu aku nyimpan keju aja sih di situ, nggak ada yang lain-lain. Aku punya banyak stok keju sih di sini, cuma nggak tahu kapan punya mood untuk bikin pizza. Itu ada tulisan dual cooling, tapi aku nggak tahu itu fungsinya apa maksudnya. Aku mau jelasin tentang freezernya dari kulkas Beko ini. Jadi freezer kulkas Beko ini tuh cukup lumayan gede ya. Kalau cuma untuk 5-6 orang ini bisa buat nyimpan makanan sebulan atau 2 bulan lah. Di bagian freezernya ini juga nggak menyatu gitu ya teman-teman, dia ada sekatnya antara tempat ikan dan daging, jadi makanan yang langsung dimakan itu nggak menyatu sama makanan yang masih mentah kayak daging. Jadi bagian bawah itu khusus untuk daging dan ikan, yang atas itu khusus untuk makanan-makanan yang bisa langsung dimakan. Sedangkan di bagian pintu juga ada rak-rak, bisa untuk es krim dan lain-lain. Jadi ini tuh freezernya cukup gede. Nah, itu tempat ikannya itu muatnya banyak banget, kelihatan ketika muat banyak. Jadi itu aja review tentang kulkas Beko ini. Menurut aku sini sangat rekomen ya. Sejauh ini aku nggak punya keluhan tentang kulkas ini. Aku pernah punya beberapa kulkas, dan ini menurut aku yang paling bagus. Ini juga di bagian depannya itu ada suhunya, jadi untuk freezer aku kasih minus 16, dan untuk kulkas bagian bawah aku kasih 4%. Jadi itu bisa teman-teman atur sesuai dengan kebutuhannya. Ini kulkas ini garansinya 3 tahun, jaminan garansi 12 tahun. Aku nggak tahu itu jaminan garansi itu apa ya. Nah, cukup sekian review tentang kulkas Beko ini. Semoga bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman yang mau beli kulkas Beko. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.